Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga dengan nikmat ini menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melanjutkan pembahasan kita yang terdahulu yang kemarin, yaitu tentang perjalanan abadi. Yaitu perjalanan abadi yang kemarin kita ulas dimulai dari alam kubur, ya. Kemudian tiupan sangkakala, kemudian hari kebangkitan, dan kemudian juga padang mahsyar. Jadi kemarin alam kubur itu titik temunya merupakan lubang neraka bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan alam kubur itu juga merupakan taman bagi orang yang beriman, orang mukmin, ya. Kemudian kemarin juga disebutkan ada siksa di dalam kubur atas beberapa hal, yaitu termasuk diantaranya tidak membersihkan diri dari air kencing dan lain sebagainya. Dan kemudian juga ketika di padang mahsyar Allah mengumpulkan semua makhluk untuk dihisab, ya. Jadi mereka semua pada waktu itu berada dalam kondisi ketakutan seperti orang mabuk. Ya, pada hari itu setara dengan 50.000 tahun. Jadi kalau dibandingkan dengan dunia ini seakan-akan sesaat saja. Ya, dan matahari menjadi dekat sejauh 1 mil, dan manusia tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ya, jadi orang-orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Pada hari itu terjadi perseteruan, tukaran, yaitu orang-orang lemah dengan pembesar mereka, ya. Orang kafir berseteru, bertengkar dengan sesamanya, ya, dengan setannya, dengan anak buahnya, dan mereka saling berolok-olok, saling melaknat, ya. Orang yang zalim menggigit kedua jarinya, ya. Dan kemudian neraka jahanam didatangkan, ditarik dengan 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, jika orang kafir melihatnya, ia berharap menjadikan dirinya sebagai tebusan atau menjadi debu. Ya. Adapun berlaku maksiat, ya, orang yang tidak membayar zakat, hartanya dijadikan lempengan api lalu disetrika. Jadi tiang ingkang boten bayar zakat niku hartanipun dijadikan lempengan dari api. Perlu diketahui bahwasanya zakat itu sebenarnya tidak hanya dikeluarkan ketika bulan Ramadan dalam artian zakat fitrah toh, enggak. Di situ ada zakat mal, kemudian ada zakat penghasilan dan lain sebagainya, zakat perniagaan, ya, dan lain-lain. Jadi ketika orang tidak bayar zakat, maka kelak dijadikan lempengan, ya, lempengan besi. Kemudian seberapa besar, ya, seberapa banyak dia tidak membayar zakat, ya, semakin banyak tidak bayar zakat, lempengannya juga semakin besar. Dinyos jadi tengkorak, dikembalikan lagi, ya, disetrika jadi tengkorak, dikembalikan lagi, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, begitu seterusnya, ya. Kemudian orang yang sombong angkuh mereka dikumpulkan bagaikan semut, ya, ditumpuk-tumpuk gitu, ya. Dan pencuri akan datang dengan membawa barang curiannya. Jadi isin malu,
yang nyolong mencuri apa saja, walaupun mencuri rumput, mencuri kayu, mencuri ini itu semua akan dibawa oleh dia, ditunjukkan di hadapan manusia, dipermalukan di sana, ya. Kemudian segala sesuatu yang tersembunyi itu akan ditampakkan di sana, ya. Kebalikan adapun orang-orang yang bertakwa, hal itu tidak menjadikan mereka takut. Bahkan hal itu berlalu bagaikan surat Zuhur sebentar saja, Masya Allah. Oke. Kemudian selanjutnya pembahasan kita yaitu syafaat atau uzma, ya. Itu khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW untuk umat manusia pada hari mahsyar agar dibebaskan dari malapetaka yang hebat dan segera dihisab. Ya. Adapun syafaat amma yang umum adalah bagi Nabi SAW dan selain beliau, seperti mengeluarkan orang-orang beriman dari neraka dan mengangkat derajat mereka. Insyaallah. Ya, semoga kita sekalian dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian hisab atau perhitungan, ya. Jadi manusia dihadapkan pada Rabb mereka, pada Allah, mereka dengan bersaf-saf, ya. Jadi baris berbaris, saf-saf, ya. Sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ya, saf depan ya dengan insyaallah sing soleh-soleh, sing beriman, bertakwa, saf bagian depan. Maka dari sholat itu usahakan kita saf bagian depan. Nah, tadi kan depan sedaya kata saya. Gampang mencari depan sekarang. Pahalanya kalau diketahui saf depan itu insyaallah banyak, ya. Kemudian diperlihatkan amal perbuatan mereka dan mereka dimintai pertanggungjawabannya, ya. Tentang apa? Tentang umure gawe nopo, masa mudae untuk apa, ya. Soalnya banyak anak muda itu yang berpikiran masih muda, foya-foya, masih muda, ayo kemana-mana dan lain sebagainya. Padahal masa muda itu masa yang efektif untuk mencari ilmu, ya, juga untuk bekerja masih energik, ya, untuk bekal di masa tua, ya. Kemudian juga ditanyakan tentang harta benda, ilmu, ya. Ilmu ditanyakan, kok ndak gaul gelem sinau apa? Kok ndak mau belajar kenapa? Ditanyakan semua detail di sana itu. Ya, kemudian janji sering bleset, ingkar janji ditanyakan. Kemudian kenikmatannya mesti dikasih rumah, dikasih sawah, dikasih ini, dikasih itu, buat apa kenikmatan itu? Dibuat di jalan Allah apa? Di jalan setan. Kemudian pendengaran ditanyakan, makanya pendengaran untuk apa? Yang sering didengarkan apa? Dipertanyakan, ya. Penglihatan digunakan untuk apa? Kemudian hati kita digunakan untuk apa? Ya. Jadi itu dipertanyakan detail di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang kafir dan munafik akan dihisab di hadapan seluruh makhluk. Jadi ditonton live, ya. Dihisab di seluruh hadapan makhluk. Untuk apa? Untuk mempermalukan mereka dan menegakkan hujah atas mereka. Ya, bantah-bantahan ben penal, ya. Jadi ketika ditunjukkan di seluruh makhluk, dia alasan ini dan itu, ya nanti makhluk yang dia menontonnya itu akan mengatakan, akan menjadi saksi bagi dia, ya. Kemudian dan agar juga manusia, bumi, hari dan malam, harta, ya, benda, harta benda, malaikat dan seluruh anggota badan mereka itu menjadi saksi bagi diri mereka, Masya Allah. Jadi sing saksi tidak cukup menungso benjing teng akhirat itu. Jadi yang menjadi saksi di akhirat tidak cukup manusia, tetapi juga apa? Bumi, dino atau hari dan malam, ya, kemudian harta juga, ya. Sehingga terbuktilah dosa-dosa mereka dan mereka pun mengakuinya. Boten saged bantah lek pun dihisab teng akhirat. Jadi tidak bisa bantah ketika dihisab di akhirat. Alasan ini, alasan ini tidak bisa, karena yang bicara bukan mulut, ya, bisa jadi yang bicara nanti adalah tangan-tangan mereka atau anggota tubuh mereka, ya. Tapi sebaliknya, Masya Allah, ini keistimewaan bagi kita sekalian. Sedangkan orang mukmin dan orang yang beriman,
Allah akan menghisabnya secara berduaan dengannya. Jadi Masya Allah, ini maha besarnya Allah, Allah maha kuasa, Allah maha pemurah. Tetapi ketika menghisab orang-orang beriman, niku berduaan sama Allah. Okay. Kemudian ketika dihadapkan kepada Allah secara berduaan, ya, kemudian diberitahukan kepadanya dosa-dosanya, ikhlas dosa-dosamu, dan dia mengakuinya, ya, sehingga ketika dirinya melihat dirinya sendiri mengakui dosanya, aduh aku binasa ini. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, aku telah menutupi dosa-dosamu itu di dunia dan aku mengampuninya bagimu pada hari ini. Ya Masya Allah. Jadi ketika dihisab berduaan oleh Allah, orang beriman itu oleh Allah ditunjukkan dosanya, iki lho dosamu sampai ini kayak tidak, aduh ya Allah binasa. Ketika ditunjukkan dosa-dosanya, tapi apa kata Allah tadi? Aku telah menutupi dosa-dosamu itu di dunia dan aku mengampuninya bagimu pada hari ini, ya. Oleh karena itu Allah sangat benci kepada orang-orang yang sudah melakukan dosa tapi ditunjuk-tunjukkan, dibangga-banggakan, padahal Allah sudah menutupi dosa-dosanya. Ya, saya pernah tuh ketika nunggu menaik sepeda, tanya kepada seorang praktisi menaik sepeda itu, kenapa sakit perutnya? Terus aku mari ngopi, enak enteng. Jadi dia ketika saya tanya perutnya kok sakit, habis minum katanya. Astagfirullah. Jadi bangga. Ya. Oleh di mobil oleh nyolong, bangga. Oleh di kono misalnya. Jadi bangga. Ibu kemarin orang itu tak curi hartanya dan lain sebagainya. Bangga, ditunjuk-tunjukkan. Dan Allah benci kepada orang yang seperti ini. Ya, paling pada kemaksiat aku habis ke naudzubillah ke tempat yang tidak baik, ya, ditunjuk-tunjukkan. Nah, ini Allah benci kepada orang seperti ini, padahal Allah sudah menutupi dosa-dosanya, ya. Kemudian tentang catatan amal, ya. Kemudian catatan amal perbuatan manusia pun dibagikan, maka mereka menerima suatu kitab yang bagaimana? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yaitu kitab itu tidak meninggalkan sesuatu kecil dan tidak pula sesuatu besar, melainkan ia mencatat semuanya. Jadi kita sedaya niki gak ada kitab-kitab piyambak, catatan mulai lahir procot sampai meninggal dunia niku ada lengkap, tidak tertinggal sedikit pun. Panjenengan jalan kemana, rekreasi kemana, sholatnya bagaimana, zikirnya bagaimana, kepada orang tua bagaimana, kepada kerabat, tercatat semuanya di situ, tidak ada yang tersembunyi. Ya. Kemudian orang mukmin itu menerimanya dengan tangan kanan mereka, sedangkan orang kafir dan munafik menerima dengan tangan kiri. Ya. Kemudian juga ada yang menerima dari belakang punggungnya. Ya, jadi oleh karena itu, ya Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika makan minum dengan tangan kanan. Makan minum dengan tangan kanan, bukan berarti makan tok yang tangan kanan, minumnya tangan kiri. Niku boten angsal, tidak boleh. Karena apa? Ya makan minumlah dengan tangan kananmu kata Rasulullah, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi siapa yang makan minum tangan kiri berarti koncone aku piyambak panjenengan nggih. Mas yo kerupuk. Kadang mam sendoke tangan kanan, kerupuk tangan kiri. Ini kok mboten angsal. Wong tangan kiri gawe cewek kok gawe mangan. Kok ndak jijik. Nah, oh tangan kiri buat bersih-bersih, nun sewu nggih. Apa ndak gila, ndak jijik. Nah, jadi usahakan kita makan minum tangan kanan. Ini walaupun kerupuk makan tangan kanan, walaupun prasmanan makan bakso, ini pakai tangan
kanan. Loh, kiri apa disengitno? Tangan kiri. Enggak, tangan kiri boleh ketika buat megang. Misalnya nyunduk pentol, pendak ceblok dikoceki tangan kiri, tidak apa-apa. Terus yang mengantarkan ke mulut kita yaitu tangan kanan. Jadi ngoten nggih. Jadi supaya apa nanti kita menerima amal ketika menerima kitab kelak amal perbuatan dengan tangan kanan. Ya. Kemudian mizan atau neraca timbangan. Ya. Kemudian amal perbuatan semua makhluk ditimbang untuk diberikan kepada mereka balasannya dengan timbangan yang hakiki dan teliti sekali. Ya, neraca ini mempunyai 2 piringan, menjadi berat amal-amal perbuatan yang sesuai dengan syariat dan ikhlas karena Allah. Di antara yang memberatkan neraca tersebut adalah ucapan apa? Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Ya. Itu yang memberatkan timbangan. Ya. Kemudian akhlak yang baik dan zikir, ya seperti bacaan alhamdulillah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah, ya, dan doa yang paling utama juga adalah alhamdulillah. Ya. Kemudian juga subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, maha suci Allah dan puji untuknya, segala puji untuknya. Maha suci Allah yang maha agung. Ini termasuk timbangan yang berat kelak. Ya. Kemudian haud atau telaga. Ya. Jadi orang-orang mukmin mendatangi haud atau telaga. Ya. Siapa meminum darinya maka tidak akan pernah haus selamanya. Jadi teng surga niku wonten telaga, lek minum air dari telaga itu tidak akan haus selamanya. Ya. Setiap nabi niku mempunyai haud atau telaga. Yang paling agung adalah haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana haud telaganya Nabi Muhammad? Itu airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu is manis, ini lebih manis, dan lebih wangi dari minyak kasturi. Ya. Kemudian bejananya wadahnya terbuat dari emas dan perak, dan jumlahnya seperti bilangan bintang. Wadah banyak kadah. Ya. Panjangnya lebih jauh dari jarak antara kota Ailah di Yordania dan kota Aden di Yaman. Ya. Airnya mengalir dari sungai Al-Kautsar. Masya Allah, indahnya surga. Mboten Ibu? Pengen mboten Bu? Pengen mboten Pak? Pengen. Mungkin kalau bisa masuk telaga niku. Oke. Nah kemudian ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya. Pada hari akhir di padang mahsyar, ya. Orang-orang kafir mengikuti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, lalu mengantarkan mereka ke neraka secara berbondong-bondong seperti kawanan binatang ternak. Jadi yang kafir yang nyembah sesembahan mereka, entah nyembah pohon, nyembah macam-macam, nyembah sapi dan lain sebagainya, itu akan ikut bersama rombongan-rombongan mereka seperti kawanan binatang ternak. Ya. Di atas kaki-kaki mereka atau di atas wajah-wajah mereka. Jadi melakukan itu saged sikile teng dhuwur, raine teng isor. Piye rasane ngoten niku? Sikile teng dhuwur, kaki kepalanya di bawah. Nah, tidak ada yang tersisa kecuali orang mukmin dan orang-orang munafik. Ya. Kemudian datanglah Allah kepada mereka dan berfirman, apakah yang kalian tunggu? Mereka menjawab, kami menunggu Rabb kami. Ya. Maka mereka mengetahuinya ketika betis-betisnya disingkap, lalu mereka bersimpuh sujud kecuali orang-orang munafik. Allah berfirman, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Jadi orang munafik, orang kafir itu ketika bersujud kelak di hadapan Allah enggak kuasa.
kecuali orang-orang beriman dimudahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah. Lalu mereka mengikuti Rabb mereka, dia pun membentangkan sirat atau jalan atau titian untuk mereka lewati. Orang-orang mukmin pada saat itu diberi cahaya olehnya, sedangkan orang-orang munafik cahayanya dipadamkan. Terus bagaimana jembatan sirat itu? Diterusaken mboten niki? Kangen kedhi nggih. Jadi sirat atau jembatan itu merupakan jembatan yang membentang di atas neraka jahanam untuk dilewati oleh orang-orang mukmin menuju ke surga. Jadi kate nang surga niku wonten jembatane. Terus ya apa jembatane niku? Bagaimana jembatane itu? Dijelaskan di sini dari hadis riwayat Muslim, licin dan menggelincirkan. Di sana terdapat kait-kait seperti duri pohon sakdan, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Jadi jembatan ini lebih tajam saking pedang, lebih tipis dari rambut. Rambutnya wis tipis koyo ngene. Di tempat inilah orang-orang mukmin diberikan cahaya sesuai dengan amal perbuatan mereka. Yang paling tinggi dari mereka besar cahayanya seperti gunung, dan yang paling rendah dari mereka cahayanya terdapat pada ujung jempol kakinya. Cahaya itu menyinari mereka sehingga mereka melewati sirat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada orang mukmin yang melewati sirat itu secepat kedipan mata, plek, langsung. Ada yang secepat kilat dar teko. Ada yang secepat angin, ada yang seperti burung, ada pula yang secepat kuda pilihan terbaik, tok baru nyampe. Dan ada juga yang secepat tunggangan unta, lenuk ya. Digambarkan tenggeriki, ada yang selamat tanpa cacat, ada yang tergores akan tetapi selamat. Wah, tergores ya sakit. Dan ada pula yang terjatuh ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Lah niki, adapun orang-orang munafik, mereka tidak mendapatkan cahaya, maka mereka pun kembali. Jadi katanya nyebrang yang munafik itu tidak mendapat cahaya, peteng dedek. Akhirnya balik mereka, kembali mereka. Namun berdirilah pagar pemisah antara mereka dan orang-orang mukmin. Jadi ketika balik gak iso balik. Akhirnya terpaksa menyeberangi sirat, maka satu persatu dari mereka berjatuhan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Orang munafik, orang kafir gak bisa nyebrang. Ketika nyebrang peteng, padahal minimal lampu ini sangat lewat itu sak senter, sak jempol ini, tapi mereka tidak punya sama sekali karena tidak beriman pada Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan kita kecemplung ke dalam neraka. Niku sampai dasar neraka kurang lebih berapa tahun? 70 tahun baru nyampe dasar neraka yang paling panas. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahu nasira. Orang-orang munafik itu masuk ke dalam kerak neraka yang paling dalam. Dan tiada penolong pun bagi mereka. Dan tiada seorang penolong pun bagi mereka. Jadi paling ngingsor niku yang munafik, di atasnya orang munafik itu adalah orang kafir. Jadi hukuman yang munafik itu lebih tinggi daripada orang kafir. Mungkin kita sekalian oleh Allah dimasukkan surganya Allah, dihindarkan dari masuk neraka, dan kita bersama-sama masuk surganya Allah. Ngoten insyaallah.